Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. Dan kami akan mengupdate sejumlah informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ribuan pejuang dari berbagai kelompok yang didukung Iran di Timur Tengah siap bergabung dengan pejuang Hizbullah di Lebanon. Hal ini akan terjadi juga konflik antara Hizbullah melawan Israel semakin meluas dan menjadi perang besar-besaran. Para pejabat dari kelompok Lebanon dan Iran serta Irak mengatakan bahwa para pejuang yang didukung Iran dari seluruh kawasan akan bergabung jika perang meletus di perbatasan Lebanon-Israel. Ribuan pejuang tersebut telah dikerahkan di Suriah dan dapat dengan mudah menyelinap melalui perbatasan yang tidak memiliki tanda dan keropos. Pejabat tersebut bersama seorang lainnya dari Irak mengatakan beberapa penasehat dari Irak sudah berada di Lebanon. Seorang pejabat kelompok Lebanon yang didukung Iran, yang identitasnya disamarkan, mengatakan para pejuang bisa datang ke Lebanon untuk mengambil bagian dari perang. Mereka meliputi pasukan mobilisasi populer Irak, Fatimiyon dari Afghanistan, kemudian Zainabiyon dari Pakistan, dan kelompok pemberontak di Yaman yang didukung Iran yang dikenal sebagai Houthi. Kasim Kasir, pakar Hizbullah, sependapat bahwa pertempuran saat ini sebagian besar didasarkan pada teknologi tinggi seperti penembakan rudal dan tidak memerlukan sejumlah besar pesawat tempur. Namun, jika perang terjadi dan berlangsung lama, maka Hizbullah kemungkinan memerlukan dukungan dari luar Lebanon. Diketahui selama dekade terakhir, para pejuang yang didukung Iran dari Lebanon, Irak, Afghanistan, dan Pakistan bertempur bersama dalam konflik yang telah berlangsung selama 13 tahun di Suriah. Mereka membantu menyeimbangkan kepentingan Presiden Suriah, Bashar Assad. Para pejabat Hizbullah mengatakan mereka tidak menginginkan perang habis-habisan dengan Israel. Namun, jika hal tersebut terjadi, mereka akan siap. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah menerima banyak dukungan pejuang dari Timur Tengah yang didukung oleh Iran jika Israel menyerang Lebanon. Nasrallah mengungkapkan bahwa banyak kelompok milisi dari Iran, Irak, Suriah, Yaman, dan negara-negara lain telah menyatakan kesiapan untuk mengirimkan ribuan pejuangnya untuk mendukung Hizbullah. Pengumuman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan menyusul baku tembak yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan Lebanon dengan Israel Utara. Dia mengakui tawaran dari berbagai pemimpin milisi, namun mencatat bahwa Hizbullah sudah memiliki lebih dari 100.000 pejuang, sehingga menunjukkan bahwa kemampuan mereka saat ini mungkin cukup. Namun Nasrallah mengisyaratkan potensi keterlibatan yang lebih luas. Para pejabat dari kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon dan Irak telah menguatkan sentimen ini. Mereka menyatakan para pejuang dari seluruh Timur Tengah siap untuk bergabung dengan Hizbullah jika konflik meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel. Banyak dari pejuang ini dilaporkan sudah dikerahkan di Suriah dan siap bergerak melintasi perbatasan yang rawan ke Lebanon. Sementara itu, Jenderal Top Amerika Serikat memperingatkan serangan Israel di Lebanon berpotensi meningkatkan risiko konflik yang lebih luas yang melibatkan Iran dan militan yang bersekutu dengan Iran, terutama jika keberadaan Hizbullah terancam. Jenderal Angkatan Udara CQ Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan, tidak memperkirakan langkah Israel selanjutnya dan mengakui hak Israel untuk mempertahankan diri. Ia memperingatkan bahwa serangan di Lebanon dapat meningkatkan potensi konflik yang lebih luas.
Media Inggris melaporkan Hizbullah menyimpan sejumlah besar senjata, rudal, dan bahan peledak di bandara internasional di Beirut. Menurut laporan tersebut, roket artileri terarah buatan Iran ada pula disimpan di daerah tersebut. Senjata ini juga termasuk rudal jarak pendek Fateh 110, rudal Burkan, dan proyektil lainnya yang disimpan di Bandara Internasional Rafiq Hariri. Ini termasuk pula rudal M600 buatan Suriah, versi Fateh 110, serta rudal dengan jangkauan lebih dari 150 hingga 200 mil. AT-14 Conrad, rudal anti-tank berpemandu laser, juga disimpan di bandara. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa Hizbullah menyimpan bahan peledak RDX, bubuk putih beracun yang juga dikenal sebagai silon atau heksagon. Ini bukan laporan pertama mengenai penggunaan bandara Beirut oleh militer Hizbullah. Namun laporan ini muncul di tengah meningkatnya eskalasi antara Israel dan Hizbullah dan ketakutan akan perang habis-habisan di Lebanon. Menteri Transportasi Lebanon pada hari Minggu membantah bahwa Hizbullah menyimpan senjata di Bandara Beirut. Ali Hamiyeh mengadakan konferensi pers untuk menyangkal tuduhan tersebut dan menyerang media harian Inggris, The Telegraph. Dia berbicara di Bandara Internasional Beirut yang terletak di daerah selatan di ibu kota di mana Hizbullah berpengaruh. Hamiyeh mengundang para duta besar dan jurnalis untuk meninjau bandara pada Senin pagi dalam kunjungan terbuka untuk semua orang. Serikat Transportasi Udara Lebanon juga mengecam dengan menyebut laporan media Inggris adalah kebohongan yang bertujuan untuk membahayakan Bandara Beirut dan karyawannya, semua warga sipil dan mereka yang sering mengunjungi bandara. Israel juga diketahui selama bertahun-tahun menuduh Hizbullah menyimpan roket dan rudal presisi di berbagai instalasi di Lebanon, termasuk di lokasi dekat Bandara Beirut. Hizbullah membantah hal tersebut. المطار يتعرض ليس من اليوم، من عشرات السنوات على طول هو وجهة لتشويه سمعة لبنان. كل ما كتب في التلغراف غير صحيح بالوقائع والأرقام والمستندات، واللي عم قوله انه نحن لا في سلاح لا بيتهرب لا بيوصل ولا بيطلع من مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. لكن انا بالنسبه لي العدو الاسرائيلي هو عدو. مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بناء على احصاءات الجيش اللبناني بمعدل وسطي في 1000 خرق جوي فوق الأراضي اللبنانية، وخصوصا من قبل العدو الإسرائيلي، وخصوصا فوق مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. بنضيف عليه التشويش اللي هو بتقارير من قبل الاتحاد الأوروبي اللي هو معني بسلامة الطيران، اللي بيقول انه في تشويش على الأقمار الصناعية اللي هي أساسية بالنسبة للطائرات، بالنسبة للهبوط والإقلاع. نحن في طور إعداد دعوة قضائية تجاه التلغراف، دعوة قضائية تجاه التلغراف، لأنه البيان الذي صدر عن التلغراف هو بيان عم بيشوه سمعة. Pasukan tentara Israel mengikat seorang pria Palestina yang terluka ke atas mobil jeep militer selama penggerbekan di kota Jenin di tepi barat pada hari Sabtu 22 Juni. Sebuah video yang beredar di media sosial dan diverifikasi oleh Reuters menunjukkan seorang warga Palestina di Jenin bernama Mujahid Asmi. Asmi berada di atas mobil jeep yang melewati mobil ambulans. Dia terlihat diikat di atas kendaraan bagian depan. Berdasarkan geolokasi, insiden itu terjadi di Jenin, tepi barat. Menurut keluarga Asmi, ada penggerbekan, penangkapan, dan Asmi terluka dalam penggerbekan tersebut. Ketika keluarga meminta ambulans, tentara Israel justru mengambil Muhajir Nasmi dan mengikatnya di kap mesin. Kemudian tentara tersebut pergi dengan membawa pria Palestina tersebut.
Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan pasukannya memang menembaki dan saling baku tembak, serta melukai seorang tersangka dan menangkapnya. IDF mengklaim ada tentaranya yang melanggar protokol militer. IDF juga mengatakan perilaku pasukan dalam video insiden tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai militer Israel. Mereka pun mengakui akan menyelidiki insiden tersebut lebih lanjut. Sementara Mujahid Asmi dipindahkan petugas medis untuk mendapatkan perawatan. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya. Jadi tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.